perkara yang sifatnya seperti ini ada kemungkinan damai, namanya restoratif justice. Bang, menyikapi permohonan maaf melalui media sosial pribadi mereka, menanggapi gimana? Ada Begini, permintaan maaf itu harus sifatnya personal ya. Jadi nggak kepada publik meminta maaf, tapi kepada personal ini yang mengalami, gitu. Kalau publik kan ini kan bisa siapa aja boleh minta maaf, tapi kepada personal ini kan mereka yang mengalami dampak psikologis dari ancaman-ancaman yang dilakukan oleh si oknum tersebut. Jadi ada yang ketakutan, ada yang prihatin, ada yang kemudian nggak bisa apa-apa, ada timbul juga sakit hati juga kan. Ini kan dampak psikologis juga. Nah, ini harusnya permintaan maaf langsung kepada para pihak. Gitu. Tapi sampai saat ini belum ada permintaan maaf dari pihak manapun, termasuk juga dari user yaitu Atta Halilintar terhadap teman-teman jurnalis. Bang, terkait dengan Bang, terkait dengan Atta Halilintar karena pada awalnya melakukan pembiayaan, apakah tidak dikaitkan dengan kasus ini, Bang? Tentunya ini akan tetap terkait kepada yang bersangkutan, pada Atta Halilintar, karena beliau adalah user dan memang menjadi saksi. Tanpa adanya beliau menggunakan si oknum ini, tentu tidak akan terjadi kejadian ini. Jadi beliau tentunya terkait. Sejauh mana terkaitnya? Ya bisa sebagai saksi yang terkait langsung. Jadi beliau juga akan terbawa. Ya. punya cara lain untuk melaporkan Halilintar, menjadikan nantinya sebagai pelajaran bagi pihak-pihak lain yang menggunakan oknum TNI atau Polri. Ya, jadi sisinya bukan sisi pengancamannya terhadap kalau kita mau melaporkan Atta ya, tapi sisinya adalah seberapa jauh atau seberapa besar legalitas seorang sipil menggunakan tentara sebagai ajudannya, begitu. Itu nanti akan kita dalami, begitu. Jadi sejauh mana seorang Atta Halilintar punya hak atau mendapatkan kelebihan hak menggunakan seseorang yang adalah tentara menjadi ajudannya atau menjadi pengawalnya. Apakah itu formal, apakah itu informal? Ini nanti yang akan ditelaah. Nah, ini kami akan bekerja sama dengan Pemdam Jaya. Sejauh mana ada hubungan ini? Jangan-jangan ini sifatnya informal saja, atau menggunakan seorang oknum tentara untuk menjadi pengawalnya. Pertanyaannya, apakah ini boleh? Kan begitu secara undang-undang. Nanti kita akan telah itu baik hukum militer maupun hukum sipilnya. Saya bukan masalah boleh atau tidak. Saya mengatakan Atta Halilintar dilaporkan sebagai pemimpin jahat. Kalau itu sifatnya kita nanti konsultasi dulu dengan Pemdam ya, sejauh mana kepentingannya. Yang jelas kan rasa sakit hati atau rasa kena ancaman ini kan datangnya dari si oknum tadi kepada para pihak ini yang di samping saya ini kan. Sejauh mana mereka mengkaitkan ini dengan Atta Halilintar. Memang secara langsung ada kaitannya, tapi apakah Atta ikut berperan dalam konteks dia menyuruh mengancam? Ini yang belum kita dapat, karena faktanya memang tidak ada cerita itu. Dari BAP juga tidak ada cerita itu. Tapi yang paling penting adalah ini, dari pusarnya apakah Atta menggunakan oknum ini secara resmi apa tidak. Kalau resmi, dasarnya apa undang-undangnya, itu nanti yang akan kita kejar. Kalau ini tidak resmi, bagaimana kok ini bisa terjadi? Seorang sipil kemudian punya pengawal militer, gitu. Berarti ada kemungkinan Atta akan dilaporkan itu, Bang? Bagaimana? Ada kemungkinan Atta Halilintar akan dilaporkan gitu. Oh iya, kalau sudah kemudian kita dapat ternyata ini memang tidak mengikuti undang-undang, tentunya bisa kita kejar Atta Halilintarnya tadi. Tapi untuk pengancamannya, apakah Atta menyuruh mengancam, kita belum dapat ini. Jadi kita tidak dalam posisi melaporkan Atta Halilintar dalam konteks ancam-mengancamnya. Berarti sikap Atta Halilintar itu sangat mengecewakan ya, Bang? Dari? Sikap Halilintar itu sangat mengecewakan terhadap misalnya cuci tangan gitu, Bang. Kalau dibilang cuci tangan, kita nggak tahu, ini kan urusan internal dia dengan penyidik ya dalam proses BAP ya. Tapi sejauh yang didapat dari cerita penyidik, ada kesaksian dari Atta bahwasanya yang mengawal dia secara resmi adalah anggota TNI, oknum TNI dari Angkatan Darat.
kita akan lihat bagaimana hubungannya, apakah ini permintaan resmi BKO atau bagaimana, apakah orang sipil yang punya uang bisa kemudian menggunakan tenaga tentara untuk mengawal, atau bisa apa tidak, ini kita lihat. Kalau nggak salah ini jawabannya adalah tidak bisa, begitu. Bang, malamnya kan Atta sempat klarifikasi, malam atau besoknya gitu, dia bilang si yang bersangkutan bukan bagian dari karyawan atau timnya dia gitu. Ya, itu faktualnya itu adalah bentuk pengingkaran dari keadaan ya. Fakta-fakta di lapangan menjelaskan bahwasanya beliau dan cerita dari teman-teman memang si oknum ini memang adalah ajudannya Atta, pengawalnya Atta. Fakta di lapangan begitu sudah rutin bertemu para teman-teman jurnalis ini dengan waktu meliput Atta, ya dia inilah sebagai pengawalnya. Tapi kalau Atta mengingkari, nggak apa-apa, sementara dia punya hak untuk mengingkari. Tapi nanti ketika kita pendalaman, nanti akan ketahuan bagaimana hubungannya. Karena ada kesaksian dari Atta juga, ya ini memang karyawan yang dia pecat. Kan ada begitu sudah terpublikasi. Kemudian dia ralat lagi, oh ini bukan karyawan kami. Nah itu adalah dua posisi yang bertentangan dalam konteks penerangan dari Atta Halilintar kepada publik. Nah ini yang nanti kita juga kejar. Bukti apa aja Bang sampai saat ini sudah diserahkan kepada Bukti yang ada di kepolisian sudah diserahkan. Pertama adalah kesaksian-kesaksian mengenai kronologis, kemudian bukti-bukti faktual, gambar-gambar, keterangan-keterangan video yang menggambarkan bagaimana ancaman terjadi terhadap teman-teman jurnalis dari si oknum tadi. Kemudian yang lainnya adalah cerita-cerita di lapangan yang sudah disampaikan oleh teman-teman jurnalis kepada pihak penyidik, di mana bahwasanya yang bersangkutan, yang terlapor ini memang adalah ajudan dari Atta karena setiap hari bertemu mereka di lapangan. Bang, ada info atau kemungkinan Atta juga dipanggil sebagai saksi? Di Pemdam. Di Pemda maupun Kalau di Polres sudah, Atta sudah di BAP di Polres Jakarta Selatan. Menurut keterangan penyidik sudah di BAP dan hasilnya Atta mengakui dan menyatakan bahwasanya ajudan ini adalah anggota TNI dari Angkatan Darat. disewa. Kita belum tahu bagaimana, makanya kita tanya apakah hubungannya resmi, formal, ataukah ini informal. Resmi bagaimana hubungan hukumnya, kemudian bagaimana undang-undangnya. Kalau tidak resmi, bagaimana ini bisa terjadi. Baik. Ya, Abang-abang jurnalis mungkin ada tambahan, mungkin sudah diperiksa Pak. silakan. Kemudian apa aja mungkin hasil pemeriksaan dari kepolisian Bang? Kalau untuk hasil pemeriksaan ya kita yang sesuai apa yang kemarin terjadi di lapangan untuk pemeriksaannya, dan untuk buktinya kita kan sudah kirim video tayangannya yang dari ajudan yang menunjuk ke rekan-rekan karyawan jurnalis semua. Pertanyaan dari kepolisian seputar apa aja Bang? Pertanyaan dia permasalahan yang kemarin di lapangan itu, kasus itu ya, kronologi. Oke. Bang, ini langkah selanjutnya apa nih Bang? Ya, Ke Pomdam. ke Pomdam. Nanti kita minggu depan kita bertanda ke Pomdam. Jadi sudah ada pembicaraan informal antara kami kuasa hukum dengan tim dari Pomdam. Bang, terakhir ada kemungkinan damai tidak Bang? Kalau memang Atta langsung nih menemui tim teman-teman jurnalis gitu Bang? Atau menerima permintaan maaf atau lanjut ke Kalau kemungkinan damai, semua perkara yang sifatnya seperti ini ada kemungkinan damai. Namanya restoratif justice. Ya. Tapi ini tergantung bagaimana kemudian keaktifan dari pihak terlapor ataupun dari pihak Atta, apakah ada damai apa tidak. Tapi yang jelas, walaupun sudah aktif, kalau teman-teman dari korban ini kemudian tetap harus ini jalan terus perkara, ya ini perkara jalan terus. Jadi kita kembalikan kepada teman-teman yang menjadi korban secara langsung sama teman-teman dari para jurnalis secara pada umumnya, arahnya kemana gitu. Tapi yang jelas ini perkara pada umumnya perkara akan berujung pada peradilan.